Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang ya untuk siswa-siswi baru. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Kretek. Perkenalkan, nama saya Yuli Subekti, biasa dipanggil Bu Yuli. Alamat saya di Ngentak Poncosari, Serandakan, Bantul, atau dusun paling selatan dari Serandakan ya, dekat Pantai Baru. Kemudian di SMA Negeri 1 Kretek ini, saya mengampu mata pelajaran kimia untuk kelas 10 dan kelas 11. Sehingga latar belakang pendidikan saya tentunya adalah pendidikan kimia di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian saya melanjutkan di UM atau Universitas Negeri Malang. Nah, pada pagi hari ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Baik, kita mulai dulu dari pengertiannya, apa itu coronavirus dan apa itu COVID-19, apa bedanya. Seringkali masyarakat terbalik mengenai ini, jadi jangan sampai salah ya. Untuk COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Secara singkat dapat diartikan bahwa COVID-19 itu adalah penyakitnya, sedangkan coronavirus itu adalah jenis virusnya. Coronavirus sendiri itu merupakan suatu keluarga besar dan di dalamnya itu masih terperinci lagi menjadi jenis-jenis virus yang lebih spesifik. Ada alpha coronavirus, ada beta coronavirus, ada SARS-CoV, ada MERS-CoV, dan yang terakhir ada SARS-CoV-2. Ada SARS-CoV, ada SARS-CoV-2. Kenapa ada angka 2-nya? Karena SARS-CoV-2 ini merupakan variasi dari SARS-CoV yang kemudian diberi nama resmi dari WHO sebagai 2019 nCoV atau virus 2019 nCoV. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Pada intinya, COVID-19 adalah nama penyakitnya, sedangkan penyebabnya adalah virus 2019 nCoV atau SARS-CoV-2. Begitu. Kemudian bagaimana sih virus corona itu menyebar? Virus corona SARS-CoV-2 ini menyebar terutama melalui kontak dengan orang yang terinfeksi melalui tetesan atau droplet ya, yang berasal dari batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur atau keluarnya dari hidung. Nah, dari cara penyebarannya ini, berarti kita sudah dapat mengetahui cara pencegahannya, ya kan? Karena kita tahu pencegahannya adalah melalui tetesan atau droplet. Sehingga cara pencegahannya tentu kita harus menutup area muka kita, bisa menggunakan masker, atau kalau mau lebih optimal lagi, berarti nanti menggunakan face shield. Penting bahwa setiap orang mempraktikkan kebersihan pernafasan yang baik. Misalnya, ketika kita bersin atau batuk, itu bisa menggunakan tisu atau bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk menutup batuk atau bersin kita. Jangan menggunakan telapak tangan seperti yang di bersin yang di iklan-iklan itu ya, tapi harus menggunakan lengan bagian dalam. Nah, kemudian ketika menggunakan tisu tadi harus segera dibuang ke tempat sampah dan kemudian cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Kemudian, memangnya seberapa bahaya sih virus corona? Kok kayaknya itu ribet banget. Kita harus mematuhi berbagai protokol kesehatan, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Memangnya seberapa bahaya virus corona itu?
Ya, seperti penyakit pernafasan lainnya, infeksi 2019 nCoV dapat menyebabkan gejala. Yang gejala ringannya itu adalah demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, kemudian letih dan lesu. Itu adalah gejala ringannya. Namun ingat bahwa penyakit pernafasan ini, bahwa virus corona ini adalah menyerang pernafasan. Kita kan tahu pernafasan itu sangat vital bagi kita sebagai makhluk hidup. Jika pernafasan kita terganggu karena adanya virus ini, ya tentu metabolisme tubuh kita juga akan terganggu. Dan juga jangan lupa bahwa lingkungan kita itu ada orang-orang yang harus kita lindungi, keluarga kita seperti kakek, nenek, pak de, bapak, ibu, mungkin ada adik bayi, dan tetangga-tetangga kita yang mungkin sudah lansia, itu nanti lebih rentan terinfeksi virus ini. Karena kan virus corona itu kan berkaitan dengan imunitas tubuh. Kalau imunitas tubuhnya baik, virus corona ini tidak terlalu menyebabkan penyakit yang fatal. Tapi jangan mentang-mentang karena kita masih muda terus kita bisa seenaknya. Tidak seperti itu, karena ada orang-orang di sekitar kita yang juga harus kita lindungi gitu. Tadi untuk gejala klinisnya sudah saya bahas singkat, ada demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Untuk pencegahannya tadi juga sudah, yaitu sering cuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker, hati-hati kontak dengan hewan. Bila batuk pilek dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak, karena ini kan penyebaran awalnya itu kan diidentifikasi dari hewan ya gitu. Jadi kalau kita mengonsumsi hewani, protein hewani itu harus dimasak dengan matang. Kemudian konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, dan harus rajin olahraga serta istirahat cukup. Oh ya, sebelum ke mekanisme kerja sabun, saya di sini mau meng-highlight dulu untuk pencegahan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jadi bisa menggunakan sabun, bisa juga menggunakan hand sanitizer. Dua-duanya itu sama-sama dapat melemahkan dan bahkan dapat mematikan virus. Namun jika di sekitar kita ada air dan juga ada sabun, akan lebih baik menggunakan sabun. Kenapa? Pertama, dari sisi penggunaan. Hand sanitizer itu setelah digunakan 5 kali, maka tangan harus dicuci untuk mencegah resistensi antiseptik. Sedangkan kalau sabun dapat digunakan untuk berulang kali, jadi lebih aman. Kemudian terkait dengan residu kuman, dengan menggunakan hand sanitizer, residu kuman yang mati itu masih menempel di tangan. Sedangkan jika menggunakan sabun, residu kuman yang mati dapat terbawa oleh air mengalir. Itu yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, untuk intensitas iritasinya, sebagian orang yang menggunakan hand sanitizer itu dapat mengalami iritasi kulit loh karena mengandung alkohol. Sementara itu, sabun dinilai lebih ramah digunakan untuk semua orang. Kemudian yang terakhir mengenai kandungan antiseptiknya. Nah, yang dapat membuat kuman atau virusnya mati itu adalah, kalau dalam hand sanitizer itu adalah kandungan alkoholnya sebagai antiseptik. Nah, alkohol itu memiliki sifat mudah menguap. Sedangkan jika menggunakan sabun, kandungan antiseptiknya pada sabun tidak berubah di segala kondisi. Seperti itu. Lalu kapan hand sanitizer efektif digunakan? Ya tentu saat kesulitan mencari sabun dan air bersih. Jadi ketika di dekat kita masih bisa dijangkau air bersih dan sabun, akan lebih baik jika menggunakan sabun dan air bersih. Gitu. Saya akan sedikit meninjau secara
kimiawi ya mengenai mekanisme kerja sabun dan hand sanitizer terhadap COVID-19. Ini adalah struktur dari virus 2019 nCoV ya yang menyebabkan COVID-19. Jadi ada 3 bagian utama dari virus corona itu. Ada spike protein yang berwarna merah, ini. Kemudian ada materi genetik yang berupa ribonucleat. Kemudian juga ada membran lipid. Ini adalah struktur dari virus corona. Nah, pada sabun itu terdapat molekul-molekul sabun ini yang berwarna biru lingkaran, kemudian ada seperti ekor. Yang lingkaran berwarna biru ini adalah hydrophilic head. Artinya akan berikatan dengan air, sedangkan bagian ekornya ini adalah hydrophobic tail yang akan berikatan dengan minyak atau lemak. Ketika molekul-molekul sabun ini bertemu dengan virus corona, maka molekul sabun ini dapat merusak atau mendestroy dari virus corona sehingga membran atau dinding lemaknya itu bisa rusak. Nah, oleh karena itu spike protein ini yang merah, spike protein ini fungsinya adalah untuk menempel ke inang atau menempel ke tubuh manusia. Jadi yang digunakan untuk menempel itu adalah spike proteinnya ini. Nah, spike proteinnya ini ketika tadi membrannya sudah dirusak oleh sabun, spike proteinnya ini akan terlepas. Kemudian spike proteinnya ini akan berikatan dengan molekul-molekul sabun yang bagian hydrophobic tail. Sedangkan bagian hydrophobic head ini nanti akan berikatan dengan air. Nah, komposisi yang seperti ini membentuk yang disebut dengan micelle dan kemudian akan larut di dalam air. Begitulah cara sabun atau antiseptik dalam merusak virus corona, sehingga virus corona dapat mati. Nah, selain syarat-syarat tadi yang harus kita patuhi menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian tidak makan daging mentah, itu juga akan saya tambahkan di sini mengenai physical distancing. Kalian juga sudah tidak asing dengan istilah ini, karena ini juga sampai sekarang masih harus kita jalankan, masih didengung-dengungkan juga oleh pemerintah. Dulu awalnya namanya adalah social distancing, kalau kalian ingat ya. Tetapi kemudian WHO menyarankan atau menganjurkan secara resmi agar mengganti istilah social distancing menjadi physical distancing. Kenapa? Alasannya adalah untuk mendorong masyarakat agar tetap terhubung secara sosial walaupun harus melalui media sosial. Kan kalau social distancing itu kan berarti jarak sosial. Jadi seakan-akan kita kayak menjauh dari sosial gitu ya, sekeliling kita dengan orang-orang di sekitar kita, padahal tidak seperti itu. Hanya fisiknya saja yang berjarak, tapi untuk sosialisasinya itu tetap harus kita jalankan, bisa melalui media sosial. Kalau WA itu bisa chattingan, bisa video call, dan lain sebagainya. Oh ya, paling tidak jarak yang aman itu adalah 1 meter ya. Ini ada beberapa sumber yang menyebutkan 1 meter, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter. Tapi kalau dari WHO sendiri itu minimal 1 meter. Di sini saya menambahkan untuk beda batuk, gejala COVID-19, dan juga batuk biasa. Karena sekarang itu kan, karena batuk itu sudah menjadi salah satu gejala COVID, jadi jika ada orang yang batuk sedikit saja pasti langsung akan disingkiri, padahal tidak semua batuk itu merupakan gejala COVID. Yang merupakan batuk gejala COVID ini bisa dibaca yaitu batuk kering yang terjadi terus-menerus dan juga ada batuk kering tidak berdahak. Kalau batuk biasa itu seringkali terjadi
secara tiba-tiba dan kemudian akan sembuh dalam waktu relatif singkat. Artinya tidak berulang. Nah, sedangkan untuk gejala COVID ini, batuknya itu berulang, paling tidak dalam waktu setengah hari itu batuk terus-menerus. Gitu. Selain gejala seperti batuk, demam, itu ternyata sekarang ada 3 gejala baru loh. Jadi tadi gejalanya ada demam ya, batuk, sesak nafas, kelelahan, tubuh terasa sakit, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, dan sakit tenggorokan. Ternyata ada 3 tambahan gejala baru. Yang pertama adalah pilek atau hidung tersumbat, yang kedua mual, dan yang ketiga diare. Itu adalah gejala baru. Ini dikutip dari CDC, nanti bisa dicek. Nah, untuk OTG ini berkaitan dengan imunitas tadi, karena penyakit COVID-19 ini berkaitan dengan imunitas tubuh, maka orang-orang yang imunitas tubuhnya sangat baik tentu tidak akan menunjukkan gejala seperti demam, batuk, itu tidak akan terlihat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita mengikuti perkembangan wabah COVID ya, dari awal muncul bulan Desember itu sampai sekarang, itu nanti akan terlihat perbedaannya bahwa yang saat awal-awal virus corona muncul itu penggunaan masker hanya digunakan untuk orang-orang yang sakit saja, sedangkan orang sehat tidak perlu menggunakan masker. Itu adalah protokol kesehatan awal saat wabah COVID melanda. Tetapi untuk akhir-akhir ini, sudah beberapa bulan ini ya, itu ditambahkan protokol kesehatan penggunaan masker, yaitu harus setiap orang menggunakan masker, entah sakit atau tidak sakit. Kenapa? Ya karena ini ada OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita tidak tahu kita itu sebenarnya itu karier atau tidak, kita membawa virus atau tidak. Makanya terlihat sehat ataupun terlihat sakit, kita harus menggunakan masker. Daftar media edukasi dan informasi soal COVID-19 dapat diakses dalam beberapa laman berikut ini. Kemudian mungkin bisa ditambahkan pada laman gugus tugas COVID-19 di covid19.go.id. Itu juga laman resmi dari pemerintah. Ini ada tambahan mengenai penggunaan masker ya. Bisa dibaca. Yang jelas harus menutup bagian hidung dan juga mulut. Tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu sesak supaya lebih nyaman. Tidak boleh terlalu longgar juga karena itu akan mengurangi efektivitas dalam menghalau virus. Kemudian untuk cara penggunaan hand sanitizer adalah teteskan hand sanitizer pada telapak tangan, kemudian digosok. Kemudian ratakan ke semua permukaan jari sampai kering sekitar 20 detik. Ingat ya, 20 detik itu kumannya baru bisa terbunuh. Ini juga saya mau highlight mengenai cara buat hand sanitizer. Kan beberapa waktu lalu itu sempat booming tentang homemade hand sanitizer ya, karena kan kita cari di mana-mana itu waktu itu hand sanitizer udah habis, cari-cari di mana-mana itu udah nggak ada. Kalaupun ada itu harganya sangat mahal. Sehingga waktu itu banyak sekali tips-tips cara membuat hand sanitizer. Nah, ada satu website yang itu cukup terkenal banget, berisi kumpulan tips-tips DIY atau do it yourself atau homemade. Salah satunya itu adalah DIY mengenai penggunaan hand sanitizer. Nah, di situ banyak disoroti sama orang-orang kimia. Kenapa? Karena ini kadar zat atau kadar alkohol yang disarankan sebagai antivirus itu adalah minimal 60%, itu baru bisa membunuh
coronavirus atau virus lain. Seperti ini merek-merek komersil ada Dettol itu 66%, Antis 70%, Novo 60%. Nah, paling tidak itu 60%. Nah, sedangkan pada website yang disarankan untuk tips membuat hand sanitizer tadi, setelah dihitung-hitung secara kimia, itu hasilnya hanya kadar alkoholnya sebesar 13%. Bayangkan, yang disarankan untuk membunuh itu adalah 60%, sedangkan kalau yang tadi itu hanya 13%. Efeknya apa? Ya, efeknya nanti akan memberikan rasa aman yang palsu. Kita merasa sudah aman menggunakan hand sanitizer, padahal kadar alkoholnya hanya 13%, yaitu tidak akan membunuh coronavirus. Jadi, harap hati-hati ketika akan membeli atau membuat hand sanitizer. Itu harus komposisinya harus jelas. Atau kalau mau yang lebih aman itu menggunakan tips yang disarankan oleh WHO. Nanti bisa diakses di laman resminya. Sebelum saya tutup, ini saya akan menyampaikan beberapa tips jaga kesehatan mental saat pandemi ini. Kesehatan mental ya, bukan kesehatan fisik, karena untuk meningkatkan imunitas tubuh itu kita harus memiliki kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental yang baik itu nanti akan mengaktifkan beberapa hormon bahagia. Hormon bahagia itu salah satunya adalah hormon endorfin. Dan nanti itu berkaitan akan membentuk antibodi yang lebih banyak. Sehingga kalau antibodinya kuat, imunitasnya akan baik. Seperti itu. Saya sampaikan secara singkat saja. Yang pertama adalah tetap melakukan aktivitas fisik dan olahraga di rumah. Yang kedua, berjalan-jalan di halaman rumah. Yang ketiga, ngobrol dengan keluarga dan teman melalui telepon atau media sosial. Yang keempat, melakukan kegiatan sehari-hari yang menyenangkan. Mungkin bisa melakukan hobi ya. Yang kelima, bijak bersosial media dan memilih berita untuk hindari kecemasan berlebih. Yang keenam, pastikan ventilasi rumah baik untuk udara segar dan sinar matahari cukup. Yang ketujuh, terapkan pola hidup sehat atau PHBS, pola hidup bersih sehat. Dan yang terakhir adalah konsultasi jika mengalami stres atau kecemasan yang berlebihan. Bisa ke psikiater yang ada di puskesmas atau konsultasi secara online. Ada banyak di media sosial platform untuk berkonsultasi. Nah, mengenai bijak dalam bermedia sosial untuk menghindari kecemasan berlebih, itu nanti kita bisa mengakses laman covid19.go.id. Ini merupakan laman resmi dari pemerintah, gugus tugas yang mengurusi COVID-19. Nah, di website ini ada beberapa fitur ya, ada berita, data, protokol, dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik menurut saya di sini adalah fitur Hoaxbuster. Hoaxbuster itu adalah penangkal hoax. Jadi kalau misalkan kita punya suatu informasi, berita, atau artikel, terus kita kayak, ini bener nggak ya? Ini bener nggak sih? Ini hoax nggak sih? Nah, itu kita bisa cek di covid19.go.id bagian fitur Hoaxbuster atau penangkal hoax. Nanti di sini akan diberikan artikel-artikel yang beredar di masyarakat, padahal itu adalah suatu hoax. Gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya wabah ini segera berakhir, dan semoga kita semua bisa segera bertemu bertatap muka langsung di SMA Negeri 1 Kretek. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.